Untuk bab ini kami sangat berhati-hati. Ada ancaman besar tuh, menjual anakan yang masih nyusu kepada sang induk, dan itu tidak boleh gitu. Rasulullah SAW itu melakukan gitu. Jadi setelah diperah tanpa dilakukan treatment apapun ya, langsung diminum. Nah, ini yang terbaik tuh kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sobat anak dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita ketemu lagi ya bersama saya Tri Adi Wijaya dari channel YouTube-nya iKurban Indonesia. Jadi setelah kita membahas tentang pola kandang, mulai pola kandang breeding, pola kandang fattening, pola kandang yang bentuknya pola kandang atas, pola kandang semi atau campuran, ada pola kandang yang terbaik ya, dia gembala. Kita hari ini akan coba bahas tentang pola kandang untuk peternakan perah gitu ya, khususnya yang kambing ya, karena kita hari ini punya peternakan susu perah kambing. Di belakang saya ini adalah koleksi dari iKurban Indonesia untuk kambing-kambing ini diperah gitu ya. Kita bisa lihat di situ ada indukan bersama anakannya ya. Kita tetap mempertahankan, kalau di sini tetap mempertahankan interaksi sang anak sama sang induk, meskipun nanti kita juga ambil susunya gitu. Karena untuk bab ini kami sangat berhati-hati karena ada ancaman besar tuh bagi kita yang ingin menjual anakan yang masih nyusu kepada sang induk, dan itu tidak boleh gitu. Apalagi ini kita mau ngambil susunya, ya sudah selayaknya, karena itu adalah haknya sang anak, maka sudah selayaknya anaknya minum sama induknya, bukan kemudian justru malah sang anak dipisahkan agar kita bisa mengambil susunya. Masya Allah ya. Karena sesungguhnya ini ada pelajaran yang sangat mahal tentang ketaatan kita sama perintahnya Allah. Ya, ketaatan kita itu melebihi segala-galanya sebenarnya sama perintahnya Allah. Ini harusnya diprioritaskan nomor satu. Kalau Allah kemudian tidak menginginkan ada perpisahan antara sang induk dengan sang anak, maka jangan sampai kita kemudian melanggar hal itu ya, karena pasti ada masalah-masalah selanjutnya nih yang kemudian bisa jadi akan muncul ya. Begitu juga dengan seandainya pun kalau kita tetap mempertahankan antara induk sama anak itu terus berkumpul sambil kita perah gitu, maka juga kita pasti punya pelajaran yang sangat mahal juga, yakni tumbuh kembang anak yang sangat baik, plus ya tambahannya adalah bahwa ternyata makin banyak diperah susunya itu ya, makin banyak anaknya yang minum susu itu nggak habis-habis, makin banyak tuh volumenya. Jadi kita juga punya pelajaran penting dan mahal begini. Tidak selamanya atau sesungguhnya tidak ada korelasinya antara volume ambing yang besar dengan hasil susu yang akan kemudian dikeluarkan oleh sang hewan ternak kita. Jadi Masya Allah ya, itu pelajaran-pelajaran keimanan, pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari hikmah atas berkumpulnya sang induk dengan sang anak, kemudian kita ambil sebagian susunya gitu. Karena ngambil susu kambing ini juga pernah dilakukan oleh Rasul kita SAW. Sering dalam hadis-hadis beliau itu menyampaikan tentang faedah susu, tentang ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah itu
beliau masih sempat merah susu kambing gitu, kemudian diminum bersama sahabat terbaiknya yakni Abu Bakar As-Siddiq gitu. Dan masih banyak lagi cerita-cerita tentang susu gitu, dan keistimewaannya. Dan ada satu Masya Allah ya, ada satu ayat yang ini menceritakan tentang keistimewaan susu, yakni pada surat An-Nahl ayat 66 yang berbunyi, dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar ada pelajaran bagi kamu. Ya, sekali lagi. Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Ya. Kami, Allah maksudnya, memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, yang berupa susu, ya, di antara kotoran dan darah. Masya Allah. Di antara kotoran dan darah. Jadi susu itu dihasilkan di antara kotoran dan darah dalam perut, yang kemudian mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Ya. Ini adalah sebuah petunjuk hikmah besar atas cerita tentang susu ini, bahwa sesungguhnya dalam hewan ternak itu ada pelajaran bagi kita. Contoh saja itu tentang susu, kata Allah begitu. Satu contoh saja tentang susu, bahwa susu itu sesungguhnya diproduksi di dalam perut, yang di dalam perut ini ada kotoran, juga ada darah, tapi kemudian bisa menghasilkan susu. Masya Allah ya. Dan susu itu gak campur sama darah, gak campur sama kotoran, sendiri-sendiri semuanya. Ya. Makanya kemudian Allah di awal ayatnya itu langsung ngasih petunjuk bahwa pada hewan ternak ini ada pelajaran bagi kalian. Masya Allah ya, pelajaran besar. Ya, makanya pola kandang yang milking ini perlu untuk kita desain sedemikian rupa sehingga tadi itu, ya, sehingga kita bisa kemudian tetap mengumpulkan anak dan induk, tapi kita juga dapat faedah atas susu yang kemudian kita bisa perah, ya. Sama seperti ini. Ini kan kandang ada di sebelah kanan saya. Ini kumpul antara indukan sama anakan gitu ya. Yang mana kemudian ketika mereka mau diperah, kita pindahkan tuh kambingnya, kita gandeng gitu, kemudian kita pindah ke sini seperti ini. Jadi ini adalah proses perah, ya. Ya, Masya Allah, ini sehari bisa sampai menghasilkan 1-2 liter, ya. Yang diperah begini dengan cara manual gitu ya. Artinya sang kambing pun merasa bahwa dia terbantu dengan diperah, karena kambing itu kalau tidak diperah, ya, tidak diperah, apalagi contoh sudah diperah tapi nggak maksimal saja, itu akan mengakibatkan dia kesakitan, karena produksi susu yang dihasilkan itu tidak kemudian dikeluarkan secara maksimal. Bisa jadi kalau terus menerus itu terjadi, bisa jadi kemudian sang kambing ini ada mengalami yang namanya penyakit namanya mastitis, ya. Sampai memang mastitis itu adalah penyakit yang diakibatkan oleh bakteri yang menyumbat pori-pori dari kambing susu, sehingga kemudian susunya nggak bisa keluar dan kemudian berada di dalam kambing itu sekian lama sehingga kemudian mengeras. Gitu. Jadi ini proses susu yang sedang diperah, gitu. Nah, teman-teman, Pak sobat ternak dimanapun Anda berada, perlu kita garis bawah ya, bahwa setelah diperah begini, sesungguhnya ini adalah susu terbaik yang bisa kita minum, ya. Coba Mas, saya minum, Mas. Ambilkan gelas, ya. Atau langsung ini. Jadi ini adalah susu kualitas terbaik yang juga kemudian Rasulullah SAW itu lakukan gitu. Jadi setelah diperah, tanpa dilakukan treatment apapun ya, langsung diminum. Nah, ini yang terbaik tuh kayak gini, ya. Yang terbaik tuh kayak gini. Nanti coba ya, Bismillah ya, kita yuk sama-sama minum. Bismillah. Masya Allah.
Masya Allah, enak sekali ini. Ya, ini Masya Allah, ini kalau kita sedang punya masalah di perut, kawan-kawan, maka susu ini akan membantu untuk membersihkan perut kita. Ya, secara ilmiah, susu ini mengandung bakteri baik, banyak sekali, yang kemudian bakteri itu masuk ke dalam perut kita sehingga membantu untuk melancarkan pencernaan kita ini, gitu ya. Masya Allah, ini juga ada ahli yang mengatakan bahwa kualitas susu kambing itu mirip sekali dengan ASI. Jadi sesungguhnya susu yang terbaik daripada hewan ternak yang lain itu adalah susu kambing, dibandingkan susu sapi, susu barangkali susu kuda liar gitu ya, atau susu-susu yang lain lah itu. Apalagi susu formula, jauh sekali. Ini susu terbaik, mirip sekali dengan ASI. Bahkan teman-teman yang kemudian ada yang mengalami kesulitan untuk ibu-ibu ya, para ibu-ibu yang kesulitan menyusui karena susunya nggak keluar, bisa mengganti susunya dengan susu kambing. Meskipun memang tidak bisa menggantikan sepenuhnya kualitas ASI yang dihasilkan oleh manusia. Gitu ya. Kita bilang sekali lagi. Bismillah. Masya Allah, ya. Jadi enak sekali nih. Masya Allah, nih mas. Makasih mas. Ya, Masya Allah ya. Dan jangan khawatir masalah tentang kesehatan, higienisitas. Masya Allah, itu sudah di ayatnya sudah dijelaskan bahwa Allah itu sudah kemudian mendesain ini tentang perut kambing itu sehingga kemudian bisa menghasilkan susu di antara kotoran dan darah. Desain mana lagi yang bisa menyainginya seperti ini? Saya rasa nggak ada ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Baik kawan sobat ternak di mana Anda berada. Tapi kita hari ini kan bahas tentang pola kandang ya. Jadi pola kandang yang seperti ini, umbaran, kemudian kandang ini kemudian bisa memberikan keleluasan bagi induk dan anak untuk saling berinteraksi. Itu pasti yang pertama kesehatannya pasti bagus ya, apalagi ada matahari, bisa liatin rembulan gitu. Seperti yang di video sebelumnya yang saya jelaskan tentang hikmah matahari dan rembulan itu. Maka desain kandang seperti ini, ada umbarannya, ada yang dia terlindung dari sinar matahari, ya. Ada pemisahan antara kotoran sama hewan ternaknya. Maka itu adalah desain yang Masya Allah, ini yang sangat bisa memberikan bagi kita jaminan kesehatan. Baik, yang terakhir tentang bagaimana proses yang sesungguhnya itu ya, yang merupakan inti dari pola kandang milking adalah tentang sesungguhnya ini adalah ekstensi dari atau perluasan dari pola kandang breeding ya. Jadi milking itu kan kita bisa perah susunya kalau dia punya anak. Nah, artinya dia harus melalui proses beranak dulu, yakni breeding. Jadi ketika breedingnya aman, nyaman, tidak ada risiko apapun di situ, Masya Allah, itu tahap pertama yang harus kita capai dulu. Dia bisa beranak di hamparan gitu ya, atau di atas yang kita sudah bisa pastikan dia itu nggak ada risiko kejeblos kakinya. Yang kedua adalah proses untuk memerah itu sendiri. Jadi kalau dituntun, kemudian dikasih makan begini sambil nyaman dia ya untuk diperah, bisa merah dengan baik, tempatnya bersih gitu ya, maka itulah yang kemudian kita ingin capai dari pola kandang milking ini ya. Jadi pastikan bahwa dia sehat, yang kedua dia mendapatkan kenyamanan dan kebahagiaan, yang ketiga adalah tentang keamanan, kemudian yang terakhir tentang bagaimana proses inti itu ya, proses intinya dapat
tercapai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita kali ini. Salam ternak, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.